Kan bahwa Lodi ini terlihat seperti orang yang mungkin iri kepada Dita dan juga dinilai sangat pansos. Halo, what's up guys, I'm Yusuf Kim, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, for this time kita akan ngebahas tentang masalah Lodi yang tempo hari ini dia itu sempat curhat melalui Instagram pribadi miliknya. Melalui snapgram yang dibuat, ia mengungkapkan tentang kekecewaannya. Kalian penasaran seperti apa curhatan dari Lodi? Oke, sebelum itu pastikan dulu nih untuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, like, and comment. Follow Instagram aku di @yusulkim. Follow juga fanpage aku di Facebook yaitu Detektif Teori. Thank you so much. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita masuk ke topik pembahasan. Indonesia ini patut berbangga ya guys, karena Dita Karang yang berasal dari Yogyakarta itu telah berhasil debut bersama dengan Secret Number. Sejak awal diumumkannya hal itu, banyak banget dari netizen Indonesia itu sudah sangat antusias menyambut debutnya Dita. Bahkan banyak juga dari media yang memberitakan tentang debutnya Dita sebagai idol K-pop pertama yang berasal dari Indonesia. Judul tadi itu cukup keliru banget ya. Mungkin bagi banyak orang sepele, tapi bagaimana perasaan dari orang yang menjadi idol K-pop pertama yang sebenarnya? Jadi bukan Dita ya guys yang menjadi idol K-pop pertama, ada Lodi yang berasal dari Yogyakarta. Sama dengan Dita, dia merupakan idol K-pop pertama dari Indonesia. Buat yang belum kenal Lodi, aku kenalin deh. Jadi Lodi itu merupakan idol K-pop dari grup yang bernama One4U. One4U merupakan grup yang bernaung di bawah Baekgum Entertainment. Grup tersebut memiliki dua subunit yang bernama Explosive dan Lucky. DS, Esol, Lodi, Dohyuk, Hiro, Gohyeon, dan juga Gan itu merupakan member yang tergabung ke unit Explosive. Sedangkan Wooju, Ryo, Luha, Sejin, Hyunwoo, dan Jae Gyeongtae itu masuk ke dalam sub-unit Lucky. Tapi sayangnya belum genap berusia 2 tahun, grup tersebut harus bubar dikarenakan suatu problem. Nah, kita balik lagi ke topik ya. Mengingat tentang pendapat dari netizen Indonesia dan juga apa yang diberitakan di media, meskipun hal itu dibilang sangat sepele banget, tapi itu juga dapat melukai perasaannya si Lodi sendiri. So, menanggapi hal itu, Lodi pun membuat story di Instagramnya. Dan berikut adalah isinya, kalian perhatikan ya storynya bersama-sama dengan aku. Oke, aku akan bacain ke kalian semua. Sudah banyak yang tanya tentang pendapatku mengenai berbagai hal hari ini. Sejujurnya aja sih agak sedih melihat berita-berita yang ada dan juga komentar-komentar orang. Ya walaupun sudah bubar, aku dulu juga bersusah payah untuk bisa debut dan aku juga selalu berusaha mengenalkan Indonesia lebih ke orang-orang Korea di kesempatan-kesempatan yang ada sebagai orang Indonesia pertama yang bisa berkarir di dunia K-pop. Tapi sepertinya nggak terlalu banyak orang yang mengapresiasi. Bahkan dulu yang banyak adalah komentar-komentar negatif karena aku tidak terlihat seperti orang Indonesia. Setahu saya sih nggak ada yang namanya terlihat seperti orang Indonesia, tanda kutip. Itu sama aja mengatakan kalau berapa puluh ras dan kebangsaan yang ada di Indonesia itu adalah palsu. Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin orang-orang sekarang sudah nggak ada yang belajar tentang itu kali ya. Mungkin aku juga tidak perlu banyak berharap. Aku di sini mendukung Dita yang juga barusan debut dan cuma berharap dia bisa lebih sukses dan juga bisa lebih mengenalkan Indonesia ke depannya. Terima kasih banyak juga untuk kalian semua yang sudah mendukung dan mengapresiasi aku sampai sekarang. Jadi ini merupakan curhatan dari Lodi di Instagram miliknya. Tapi guys, dengan snapgram ini itu memunculkan banyak banget pro kontra dari netizen Indonesia. Ada yang berpendapat bahwa Lodi di sini itu terlihat seperti orang yang sedang iri. Yang berikut adalah komentar dari netizen, kalian dapat perhatikan. Tapi di sini aku akan memblur namanya supaya nggak ada masalah di kemudian hari. Yaelah pansos nih, please sifat artis Indo jangan dibawa ke K-pop. Mikir ya gini aja, kalau Dita kayak gini mungkin udah rezeki ya, udah takdir. Kan di K-pop biasa ya ada istilah idol cowok itu lebih cepat terkenal dibanding idol cewek. Tapi Dita udah rezeki ya, harus seperti sekarang. Ya kan, Fine Entertainment juga udah ngumumin H-100 sebelum debut Secret Number. Anggotanya juga udah punya IG sebelum debut. Lagian yang nge-hype Secret Number bukan Dita doang, soalnya kan juga ada dua extra ini, YG yang emang udah terkenal. Dulu gue ngerasa respect sama Lodi, tapi karena dia nulis kayak gitu, jadi hilang rasa respect gue. Jadi kesannya kayak pansos gitu. Lagian grup udah bubar juga. Terus ada lagi nih, kalian dapat perhatikan ya. Alasanmu tidak sukses karena orang Indonesia tidak mengapresiasimu. Karena looknya tidak seperti orang Indonesia. Look orang Indonesia beragam dari Sabang sampai Merauke.
Pikiran kami tidak sesempit itu, dan alasan kenapa banyak yang mendukung Dita karena agensinya tahu bagaimana memaksimalkan kelebihan Dita sebagai orang Indonesia. Terus ada lagi, ini yang last comment ya aku ambil ya. Mungkin karena One For You grupnya banyak anggota, jadi rada susah nyari Lodi. Secara wajah Lodi nggak kayak orang Indo. Terus part Lodi juga nggak sebanyak Dita. Kalau Secret Number kan grupnya sedikit lebih gampang nyari Dita juga. Part Dita juga banyak. Apapun itu, baik Dita maupun Lodi, semangat. Ini cukup membangun komentarnya. Jadi guys, itu adalah beberapa sampel komentar dari netizen yang mengatakan bahwa Lodi ini terlihat seperti orang yang mungkin iri kepada Dita dan juga dinilai sangat pansos. Pendapat kalian sebenarnya nggak dapat disalahkan ya, karena perspektif orang kan itu berbeda-beda. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi ada juga dari netizen yang menganggap bahwa apa yang dilakukan Lodi tadi itu adalah hal yang wajar, karena di sini Lodi juga cukup kecewa. Ini aku ambil komennya, tapi sedikit banget ya komennya kayak gini, serius. Wajarlah Lodi sedih. Ingat woi, sedih bukan sirik atau nggak terima. Yang bilang dia baperan pengen gue getok. Bayangin, usaha lu buat ngenalin Indonesia ke kancah internasional itu kurang diapresiasi. Bahkan kesannya nggak dianggap. Harusnya sih nggak mandang dia dari ras mana, agensi mana, atau bahkan kasta sosialnya. Dukung mah dukung aja, sama-sama asal Indonesia kan. Ada yang ngatain bukan asli pribumi lah. Lu pikir zaman bahela nenek moyang lu dari sini? Oh, ini cukup, dia kayaknya marah sih komentarnya. Tapi aku lebih suka, dan kenapa enggak sih kita itu lebih berpikiran terbuka loh, dan melihat semua halnya itu dengan positif. Jangan kita bawa-bawa semuanya hal itu ke negatif dan selalu berpikiran negatif. Maybe apa yang diungkapkan Lodi melalui snapgramnya tadi itu cuma bentuk kekecewaan loh guys, bukan untuk iri ataupun pansos mata. Kenapa aku dapat berkata demikian? Itu udah jelas banget tertuang dari story-nya. Ini udah aku garis bawahi beberapa poin yang penting. Yang pertama adalah karena berita yang ditampilkan. Berikut aku punya sampel beberapa judul dari artikel yang tersebar di dunia maya. Yang pertama adalah 7 fakta Dita Karang, orang Indonesia pertama yang jadi idol K-pop. Yang kedua, profil Dita Karang, wanita Indonesia pertama yang jadi idol K-pop. Yang ketiga, Dita Karang, orang Indonesia pertama yang jadi idol K-pop. Dari judul di atas, hanya ada satu judul yang dapat kita respect dan hormati judulnya. Itu sangat benar banget ya. Dita Karang merupakan wanita pertama dari Indonesia yang menjadi idol K-pop, bukan sebagai orang Indonesia pertama yang jadi idol K-pop. Karena orang pertama dari Indonesia yang jadi idol K-pop adalah Lodi guys. Kesalahan di atas mungkin terlihat sangat sepele banget ya, tapi coba deh kalian berada di posisi Lodi. Setelah kalian berusaha dan keras memperkenalkan Indonesia, Lodi juga memperkenalkan Indonesia banget loh. Kalau kalian udah nonton acara-acaranya, dulu aku sempat nonton di acara TV SBS Indo. Di sana dia memperkenalkan kok kebudayaan Indonesia kepada kita semua. Dia di sana berbahasa Indonesia, menyapa orang Indonesia juga pakai bahasa Indonesia. Intinya kalau kalian ngelihat, dia juga memperkenalkan loh budaya Indonesia kepada orang-orang lain, serius. Jadi dari judul yang dibuat oleh media-media di luar sana, itu secara nggak langsung menunjukkan bahwa mereka itu nggak respect gitu loh, nggak menghargai juga perjuangan Lodi. Tapi aku juga dapat memaklumi ya tentang media-media sana, karena mungkin mereka di sini belum tahu gitu loh tentang Lodi. Lalu yang kedua adalah tentang dirinya yang mengaku bahwa tidak mendapatkan dukungan dan apresiasi. Menurut aku ya, Lodi itu juga mendapatkan kok dukungan dan apresiasi dari kita semua. Tapi mungkin itu nggak seantusias dalam menyambut Dita. Kenapa dapat demikian? Ini sangat banyak banget faktornya. Kenapa orang Indonesia sekarang itu sangat antusias banget dalam menyambut Dita? Yang pertama adalah tentang, seperti yang kalian komentarkan tadi, itu karena promosi dari Secret Number. Promosinya ini nggak main-main loh guys. Itu sangat gencar banget dan besar banget promosinya. Secret Number dan juga Dita itu udah diperkenalkan H-100 sebelum mereka debut. Jadi sebelum mereka debut itu udah banyak banget orang Indonesia yang tahu tentang Dita yang berasal dari Indonesia. Jadi secara langsung kita udah langsung kayak bersiap siaga untuk menyambut debutnya Dita. Terus yang kedua adalah tentang media. Pemberitaan tentang debutnya Lodi itu sangat minim banget, dan bahkan menurut aku nggak ada sama sekali media atau televisi yang menampilkan bahwa Lodi ini berhasil debut sebagai idol K-pop pertama yang berasal dari Indonesia. Karena wajar ya, saat Lodi debut itu dunia per K-popan emang udah ngetren banget, tapi nggak sebesar seperti yang sekarang gitu loh. Kalau sekarang kan dunia K-pop emang udah merajalela banget. Di televisi kan kita udah banyak saksikan siaran dari Korea, bahkan di berita-berita kayak
acara gosip dan sebagainya itu udah dipenuhi dengan berita-berita K-pop. Meskipun banyak dari mereka yang melakukan kesalahan ya. Dan ada poin penting lagi yang dapat kita ambil dari snapgram tadi. Di sini dia mengatakan bahwa banyak dari netizen yang berkomentar negatif padanya karena ia tak terlihat seperti orang Indonesia. Menurut aku ini juga harus dipertanyakan lagi ya, dikembalikan lagi kepada netizennya. Kenapa kalian menganggap bahwa Claudie ini nggak terlihat seperti orang Indonesia? Ini jujur pendapat aku secara pribadi. Kesan pertama saat aku ngelihat Claudie, dia itu terlihat seperti orang-orang UK atau Aussie dan looknya sedikit juga agak ke Korea-Koreaan ya. Terus namanya Claudie itu kan sangat kebarat-baratan nih. Beda, bukan bermaksud membanding-bandingkan ya. Kalau Dita kan namanya emang sangat Indo banget, Dita Karang. Jadi tanpa diberitahu pun kita udah tahu bahwa oh cewek ini dari Indonesia loh. Oh gitu kan. Kalau Claudie kan namanya sangat ini kebarat-baratan banget. Bahkan nama aslinya pun Edward Wen itu sangat barat banget lah pokoknya. Pasti banyak banget dari kalian yang awalnya nggak nyangka Claudie ini merupakan orang Indonesia, pasti gitu kan. Dan pendapat semacam ini sangat wajar banget. Tapi kalau kita lihat nih fakta tentang Claudie, ternyata dia itu punya darah campuran antara Korea dan juga Cina. Neneknya itu katanya berasal dari Korea nih, tapi orang tuanya udah resmi menjadi warga negara Indonesia. Terus Claudie juga lahir di Indonesia, so otomatis Claudie ini juga termasuk sebagai orang Indonesia. Jadi sekarang udah fix. Kita udah tahu bahwa Claudie ini adalah orang Indonesia ya guys. Meskipun pendapat kita tadi mengatakan bahwa dia nggak terlihat seperti orang Indonesia, itu adalah kesalahan kita sebagai netizen yang hanya bisa berkomentar. Kita minta maaf sama Claudie. Mungkin apa yang kita ucapkan tadi itu adalah hal yang sangat salah. Kita minta maaf banget. Tapi jujur itu adalah pendapat kita sebagai netizen Indonesia dari lubuk hati yang paling dalam. Nggak ada bermaksud untuk menyakiti ataupun melukai hati dari Claudie sendiri, nggak ada. Itu benar-benar manusiawi banget pendapatnya. Jadi aku mohon dan berharap sih Claudie itu dapat memaklumi pendapat dari netizen Indonesia tentang Kak Claudie. Intinya sekarang udah pada tahu kan bahwa Kak Claudie ini adalah orang Indonesia. Kenapa dapat demikian? Karena dia udah lahir di Indonesia dan status kewarganegaranya pun Indonesia. Itu adalah poin yang penting. Terlepas dia darah campuran Korea Cina itu nggak penting sama sekali. Yang paling penting di sini adalah poinnya yang paling penting, dia adalah orang Indonesia. Jadi jangan pikirin tentang asal usulnya, darah campurannya apa. Nggak usah dipikirkan tentang hal itu. Yang paling penting di sini adalah Claudie itu merupakan orang Indonesia. Jadi dia itu sudah berhak mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara Indonesia untuk diapresiasi. Nah guys, well done untuk pembahasan hari ini. Kita tadi udah membahas tentang kekecewaannya Claudie yang dapat kita lakukan sebagai netizen. Ya support aja lah Claudie. Apa susahnya sih support orang daripada ngebully orang? Itu sangat parah banget guys. Lebih baik kita support Claudie supaya dia semangat dan bisa bangkit sehingga dapat debut kembali. Dan buat kalian yang pengen jadi idol K-pop, aku doain semoga kalian dapat debut ya. Dan kalian juga harus berusaha nih dengan keras supaya kalian dapat debut dan sukses seperti Dita sekarang. Oke, I'm Yusuf pamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan yang tadi sengaja. See you next time di video berikutnya. Oh ya, jangan lupa saksikan video terbaru aku. Nanti aku akan ngajakin kalian nih untuk nge-stalkingin Kak Dita pada zaman dahulu. Kita lihat bagaimana sih Kak Dita pada zaman dahulu. Apakah dia sama seperti kita? Apakah dia juga alay sama seperti kita? Alay yang dimasukkan di sini adalah kayak membuat status gitu loh guys. Kita nanti stalking ya. Penasaran seperti apa? Saksikan videonya coming soon. Aku nggak dapat kasih tahu waktunya kapan, tapi coming soon kok videonya. See you next time di video itu ya. I'm Yusuf pamit. Goodbye.